Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini dengan izinnya kembali kita dipersuakan di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat fardu zuhur, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, menunggu iqamah yang akan dikumandangkan, maka sembari menunggu saudara-saudara kita yang akan segera tiba di masjid, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pesan Al-Quran terhadap kita. Satu di antara yang kita bahas hari ini adalah rizki. Karena sesungguhnya kalau berbicara tentang rizki, maka ini urusan yang tidak pernah kunjung selesai. Siang malam, pagi petang, di mana kita duduk, maka disitulah kita akan berbicara tentang rezeki. Bahkan sedang jemaah yang berbahagia, ketika kita sudah tua pun, kemungkinan kebutuhan hidup kita tidak banyak, tetapi kita mulai mengalihkan pemikiran kita, bagaimana rezeki akan diperoleh oleh anak dan cucu kita di kemudian hari. Maka kalau kita lihat apa yang pernah disampaikan oleh para ulama, Dr. Ahmad Badur Saman mengatakan dalam kitabnya ayat-ayat tentang rezeki, maka dia mengatakan rezeki itu adalah harta benda, tapi tanpa mengurangi apa yang diungkapkan. Apa yang pernah diungkapkan oleh Ibnu Mansur di dalam kitabnya Lisanul Arab. Maka di dalam kitab itu dia mengatakan, yang rezeki itu ada dua makna. Satu dalam bentuk materi, yang kedua adalah bentuk maknawi. Maka ketika kita diberikan oleh Allah rumah, kita diberikan oleh Allah usaha yang luar biasa, peternakan atau perkebunan, mungkin di antara sebagian kita adalah pedagang, maka sesungguhnya itu rezeki. Tapi ada bagian yang kadang-kadang kita lupakan, bahwa ketenangan hidup, kemudian kenyamanan di tempat kita tinggal, bahkan kita memiliki kebahagiaan, itu juga rezeki yang dia tidak kalah dengan rezeki materi tersebut. Maka sedang jemaah yang berbahagia, apa yang pernah dikatakan oleh para ulama, saking banyaknya rizki, maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Maka di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, dan kalau sekiranya kalian menghitung nikmat Allah itu satu persatu, maka tidak akan sanggup. Tapi walaupun kita akui nikmat itu banyak, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, di antara manusia yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian pandai bersyukur. Maka sedang jemaah yang berbahagia, Abad Badruz Zaman di dalam kitabnya mengatakan, di dalam Al-Quran paling tidak Allah menyebutkan istilah rizki atau yang semakna dengan dia itu lebih kurang 123 kali. Yang di antara 123 kali itu 61 tentang rezeki itu berbicara tentang fi'il. Fi'il itu artinya adalah kata kerja, yang artinya ketika orang mengerti tentang rezeki, maka salah satu di antara rezeki itu mesti diusahakan. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-88 ketika Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah, maka makanlah oleh kalian rezeki yang Allah berikan kepada kalian dalam bentuk yang halal lagi baik. Maka dalam ayat ini sekali lagi dikatakan tadi, ini dalam bentuk fi'il ataupun kata kerja. Tetapi selain 61 tadi, ada lebih kurang 62 kali Allah juga menyebutkan istilah rezeki itu dengan isim. Isim itu kalau dibawa kepada bahasa Indonesia adalah kata kerja. Dan ini bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-60 ketika Allah mengatakan kulu wasrabu min rizkillah wala ta'shaw fil ardi mufsidin. Apa yang Allah perintahkan? Makanlah, minumlah apapun yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kalian,
Tapi kata Allah, jangan kalian pernah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sidang jemaah yang berbahagia, maka kata-kata yang semakna dengan rizki, ada yang disebut dengan at-ta'am. Ta'am itu makanan. Maka dalam surah Al-Ma'un itu dikatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada kalimat ta'am. Bahkan di dalam Al-Quran ada juga istilahnya al-matar, matar hujan. Maka dikatakan maka Allah menurunkan hujan menjadi bagian rizki daripada kalian, atau juga nafkah. Dan bahkan tidak hanya sampai di ayat Al-Quran, bahkan dalam Asma'ul Husna ada di antara nama-nama Allah itu bersangkut dengan rizki, seperti istilahnya Ar-Razak yang maha menjamin rizki, atau Al-Ghaniyu yang maha mencukupkan. Jadi kalau kita ingin cukup hidup kita, minta kepada yang maha mencukupi. Kalau kita minta rizki, maka mintalah kepada yang maha pemberi rizki. Itulah Ar-Razak. Namun demikian sedang jemaah yang berbahagia, masalah rizki ini diberikan oleh Allah dengan kasih sayangnya kepada siapapun. Beriman atau tidak, taat atau tidak, rizki Allah itu dikucurkan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang ngomong, Pak Ustadz, ada orang yang tidak sholat, bahkan mereka cenderung melawan keimanan, tapi mereka diberikan rizki oleh Allah. Nah, disitulah bedanya antara rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin kepada orang kafir. Orang kafir dia akan mengejar rizki hanya sekadar untuk menikmati kenikmatan duniawi. Tapi ketika rizki itu diberikan oleh Allah kepada orang mukmin, maka makin berlipat ganda rizkinya, makin dekat dia kepada Allah. Maka dulu kita pernah mendengarkan kisah bagaimana sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, seorang yang memang memiliki rizki yang luar biasa, tapi makin banyak rizkinya, makin kesolehannya bertambah, sampai satu ketika dia menangisi karena hartanya bertambah. Yang dia pikirkan bukan bagaimana menikmati harta itu di dunia, yang dia pikirkan jangan-jangan nanti perhitungannya, hisabnya akan berat. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tetapi itulah tadi kita katakan, antara rizki di tangan orang yang jelek, orang yang tidak soleh dengan orang yang soleh. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan harta yang baik itu sebaiknya didapatkan dengan orang-orang yang soleh. Dan sebaliknya ketika orang-orang jahat, ketika orang-orang yang tidak beriman kemudian memegang yang namanya harta, maka ditakutkan harta itu akan membawa bencana. Sidang jemaah yang berbahagia, ada beberapa hal yang membuat rizki kita terhalang. Yang pertama kata ulama, karena tidurnya kesiangan. Maka dulu Bapak Ibu, kalau ada orang tua kita, anaknya bangun kesiangan, maka dia katakan, nak bangunlah, rizkimu akan dipatok ayam. Tapi sekarang terbalik, ada orang yang maaf bangunnya memang kesiangan, malam dia bangun, siang dia tidur. Nah itu yang terjadi. Padahal ketika Nabi dulu masih hidup, dia pernah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriyah. Apa yang dia katakan? Syekh Al-Ghamidi mengungkapkan Nabi mendoakan, ya Allah berkahilah umatku yang mereka bangun di pagi hari. Artinya asyakar, pernah dia menjadi seorang pedagang. Pedagang dia pagi-pagi begitu selesai sholat maka dia akan berangkat. Maka kalau kita hari ini banyak yang kita lihat, orang baru bangun, yang kadang-kadang memang ada juga di antara kita yang sudah sholat subuh, tapi begitu dia sudah bangun maka dia akan tidur kembali, sehingga keberkahan hidupnya akan dicabut oleh Allah. Maka kalau apa yang dikatakan ulama, apa yang menyebabkan kita keberkahan rizki, terhambatnya rizki, salah satunya kita tidak menikmati yang diajarkan Nabi berupa sunnahnya, bangun pagi-pagi kemudian langsung bekerja. Bahkan apalagi sholat subuh, bahkan Nabi mengatakan man shalla subuh bahwa fi zimmatillah, barang siapa yang sholat subuh maka sesungguhnya dia berada dalam perlindungan Allah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, satu di antara tanda orang-orang munafik itu adalah mereka merasa sulit untuk melaksanakan sholat subuh. Nah yang kedua, apa yang akan menghambat rezeki kita, yakni sedikitnya sholat. Sholat kalau dia lalaikan, maka ketakwaannya akan hilang. Padahal kita yakin ketakwaan itu puncak dari sebuah keberkahan hidup.
Dan bahkan Allah menjamin orang yang bertakwa maka Allah akan memberikan mereka rizki dari yang tidak mereka duga-duga. Maka ketika Al-Quran mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan mereka jalan keluar, ada solusi masalah yang mereka akan diberikan oleh Allah, karena kita yakin jalan keluar yang terbaik itu adalah dari Al-Quran. Sama dengan hari ini, kalau kita mendengarkan dolar kita hampir, bahkan kemarin sempat 18.000. Orang-orang mulai mencari celah di mana kekurangan kita. Ada yang mengatakan ini menteri keuangannya tak selesai, tapi tidak pernah ada solusi bagaimana agama mencerminkan. Ada yang mengatakan bahwa investor menahan diri karena sebuah kebijakan seluruh ekspor harus dibuka dengan satu pintu, sehingga dolar naik. Kemudian keluar pernyataan yang tak elok, kemudian masyarakat paling bawah yang hari ini mengkhawatirkan. Memang kita yakin apa dikatakan orang kampung, kata pemimpin kita itu, dia tidak perlu pakai dolar. Tapi Bapak harus tahu, kalau ada petani hari ini di sini, kemudian mereka bertani sawit, kemudian mereka membeli pupuk, tanya mereka bagaimana harga pupuk hari ini. Semester yang lalu atau 6 bulan yang lalu, harga pupuk urea yang memang itu produk dalam negeri hanya sekitar 350.000 per 50 kilo atau satu sak, tapi hari ini mendekati angka 700.000. Ketika ditanya mengatakan ini pengaruh dolar. Apalagi yang impor bahan-bahan pertanian. Sementara kalau yang kita nikmati hari ini tidak diimpor, bagaimana? Maka sedang jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, mengapa rezeki itu terlambat atau ditutupi? Karena malas. Apa yang diungkapkan ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana kalau seandainya ada orang duduk di rumah dengan alasan bahwa rezeki itu akan tetap diberikan oleh Allah tanpa berusaha? Atau mereka hanya duduk di masjid mengadakan tangan dan berdoa? Maka apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ahmad, tidak ada orang yang paling bodoh kecuali mereka yang berdiam diri, kemudian mereka tidak mau mencari rezeki. Bahkan maaf, apa yang terjadi yang ketiganya, ketika kita berdiam diri, tidak memanfaatkan setiap aktivitas untuk mencari rezeki, maka kita sudah termasuk bagian orang-orang yang tentunya bagian yang salah. Yang keempat, tidak amanah. Inilah Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Hari ini kita dihadapkan dengan fenomena MBG. Mengapa bapak-bapak ikut memikirkan MBG? Karena bukan masalahnya kita tidak dapat. Anggarannya cukup banyak. 300 triliun. Itu kalau dibelikan salalawu, banyak tuh Pak. Kemudian maaf, dengan dana yang begitu banyak, anak kita hanya dapat telur. Kemudian entah kemana-mana. Subhanallah. Dananya mengalir entah kemana-mana. Programnya bagus. Keinginan pemerintah itu membuat anak cerdas, bisa mengurangi beban ekonomi, tapi dalam prakteknya penuh dengan kecurangan. Maka kalau sudah curang, apa yang harus dilakukan? Maaf, terjadilah korupsi. Apa yang kita sebut dengan maling. Hati-hati. Dalam Islam itu kata pencuri itu disebut dengan syarik. Syarik itu mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Maka sebelum Islam datang, zaman jahiliyah, orang yang mencuri itu hukum potong tangan, Pak. Begitu Islam datang, Nabi mengakomodir, tetap saja orang yang mencuri itu dipotong tangan. Ada kisah tentang seorang perempuan yang mencuri di zaman Nabi. Dia datang, keluarganya datang membacking. Apa yang dia katakan? Kami akan kembalikan apa yang dicuri, kemudian kami tebus dengan 500 dinar. 500 dinar itu sekarang mungkin 1 miliar. Tapi Nabi mengatakan tidak, potong tangannya. Setelah tangan wanita itu dipotong, dia berkata kepada Nabi, kalau saya bertobat, apakah mungkin saya akan diampuni? Maka kata Nabi, iya, dosamu diampuni. Maka dahulu orang dipotong tangannya, bahkan mereka minta dipotong kalau mereka salah, karena takut mereka akan akhirat. Hari ini tidak ada yang takut lagi, Pak. Jangankan harta negara, kota infak masjid, kadang-kadang dicuri orang. Inilah hebat. Bagaimana mempertanggungjawabkan bahkan dalam Islam? Ini kalau ada di antara kita yang mencari keuntungan sesaat,
Ada barang kemudian dijual dengan harga murah, barang itu barang curian, kemudian kita beli, maka dalam hukum Islam orang itu sama dia mencuri. Kan banyak di antara kita hari, Pak belilah barang ini, di tempat lain harganya segini, kemudian saya menjual bapak segini. Kalau bukan mereka mendapatkan dengan cara yang batil, mana mungkin mereka menjual dengan barang yang harga yang murah. Maka ketika ada orang membeli barang curian dan itu dia tahu barang curian, maka dalam Islam mereka sama saja dengan mencuri. Maka subhanallah, hari ini luar biasa, negeri kita ini negeri kaya, banyak orang-orang baik, tapi maaf, korupsi merajalela seperti gurita yang senantiasa menjadi penyamut. Maka perlu kita belajar dari negara-negara yang besar yang pernah hancur, bukan karena faktor ekonomi, bukan karena sumber daya alam yang kurang, tapi diakibatkan nilai-nilai ketakwaan tidak ada. Yang paling berkecamuk itu hari ini Yaman. Dulu Yaman itu dua negara, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Disatukan oleh orang-orang Teluk, mereka bersatu. Sekarang bertempur, satu sisi Yaman Utara dipegang oleh orang-orang Arab Saudi, sementara yang selatannya dikuasai oleh Houthi yang didukung oleh Syiah. Kelompok yang utara selain Arab Saudi, maka ada pengaruh Uni Emirat Arab, maka bertempurlah mereka. Salah satu apa penyebabnya? Bukan miskin. Orang itu kaya, tapi pemimpinnya berebut harta, sehingga maaf, kekayaan negara hampir diperebutkan, negaranya hancur. Maka kita hanya berdoa, mudah-mudahan negara ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang hari ini bekerja, carilah rezeki yang halal. Karena insya Allah rezeki Allah itu luas, tidak bertepi melebihi dari laut yang kita lihat. Tinggal keimanan dan keyakinan. Tentunya yang tidak kalah penting, tidak boleh meninggalkan ikhtiar untuk senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.